Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Faras Pekpahan dengan NIM 0704192025, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, akan menjelaskan tentang darah dan sirkulasi darah. Jadi, selamat menonton teman-teman. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit, serta mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh dan pengatur hormon dengan membawa dan menghantarkan dari kelenjar ke sasaran target. Darah juga merupakan komponen esensial baik untuk hewan maupun manusia. Darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa O2, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostasis. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit yang dikelilingi oleh plasma darah. Jadi di dalam darah itu terdapat plasma atau cairan yang mengelilingi semua ketiga komponen yang ada dalam darah. Nah, yang pembahasan pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah berupa sel-sel yang terkandung dalam matriks cair. Zat yang penting yang terkandung dalam plasma darah adalah garam-garam mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Kemudian protein darah. Protein darah itu ada 3, yang mana pertama albumin sekitar 60%, globulin sekitar 35%, dan fibrinogen sekitar 4%. Albumin merupakan substansi transport asam lemak, hormon tiroid, dan hormon steroid. Untuk fibrinogen merupakan molekul yang membentuk gumpalan dan menghasilkan untaian fibrin yang panjang dan tidak mudah larut. Yang ketiga yaitu globulin, juga disebut dengan imunoglobulin. Merupakan transport globulin antara lain binding protein hormon, protein metal, lipoprotein, dan binding protein steroid. Terdapat zat yang dalam plasma darah yaitu zat makanan berupa glukosa, mineral, asam amino, lemak, dan vitamin. Yang kelima yaitu ada hormon, dan yang keenam ada antibodies. Nah, plasma darah ini berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa dalam tubuh manusia atau maupun hewan melalui kandung elektrolit yang terkandung di dalamnya. Plasma darah berwarna bening, kekuningan, tidak mengandung sel-sel darah. Sekitar 90% plasma darah adalah air. Namun, di dalamnya terlalu pula cukup banyak zat-zat seperti garam-garam anorganik dan ion-ion terlarut elektrolit darah. Protein plasma darah berperan dalam viskositas atau kekentalan darah, menjaga metabolisme, dan osmotik dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Keseimbangan homeostatik menjadi buffer melawan perubahan pH. Normalnya pH pada manusia yaitu 7,4. Plasma darah merupakan cairan yang masih mengandung koagulan dan perlu ditambahkannya zat antikoagulan ke dalam sampel darah. Sedangkan serum merupakan cairan darah yang tidak mengandung koagulan dan tidak diperlukannya penambahan antikoagulan ke dalam sampel darah. Pembahasan selanjutnya yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bikonkav yang berdiameter sekitar 7-8 mikron. Bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan bagian tepinya. Hal ini dapat menyebabkan oksigen akan lebih mudah keluar dan masuk dari sel darah merah tersebut. Sel darah merah mengandung zat besi dan mentransportasikan oksigen. Sel darah merah ini tidak memiliki inti sel,
mitokondria dan ribosom, serta menghasilkan ATP secara eksklusif dengan metabolik anaerobik, juga tidak dapat bergerak. Sel darah merah mengalami mitosis, fosforasi oksidatif sel atau pembentukan protein. Satu keping eritrosit dapat mengandung 250 juta molekul hemoglobin. Sel darah merah pada orang dewasa diproduksi di sumsum tulang sekitar 20% sampai 30%. Pembentukannya, sel darah merah, jaringan yang aktif berperan adalah sumsum tulang. Dalam proses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis, sumsum tulang membutuhkan zat besi, asam folat, vitamin B12, vitamin B6, asam amino, tembaga, dan kobat. Berikut adalah karakteristik eritrosit. Nah, di sini terdapat karakteristik eritrosit itu, yang mana eritrosit ini terdapat di pembuluh darah. Kemudian komponen dasarnya yaitu hemoglobin yang mengandung unsur besi Fe. Kemudian dihasilkan untuk bayi dihasilkan di dalam hati, sedangkan untuk orang dewasa dihasilkan di sumsum tulang belakang. Untuk bentuk dari eritrosit sendiri yaitu bikonkav dan tidak mempunyai inti seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian umur dari eritrosit ini adalah sekitar 120 hari. Inti dari selnya tidak ada. Nah, untuk pembentukan sel darah merah sendiri yaitu misalkan kita mengambil pembentukan sel darah merah pada orang dewasa. Nah, sel darah merah atau eritrosit ini akan diproduksi di sumsum tulang, limpa, dan hati. Untuk pembentukan eritrosit atau eritropoiesis terjadi di sumsum tulang, diatur oleh suatu hormon glikoprotein yang disebut dengan hormon eritropoietin. Hemositoblas merupakan stem cell atau sel induk yang akan membentuk sel proerythroblast. Proerythroblast merupakan sel yang pertama kali diketahui dalam rangkaian pembentukan eritrosit atau sel darah merah. Kemudian, proerythroblast akan membelah beberapa kali. Sel baru generasi pertama akan disebut dengan basofil erythroblast. Kemudian selanjutnya akan terbentuk cukup hemoglobin yang disebut dengan polikromatofil erythroblast. Kemudian terjadi lagi pembelahan berikutnya, yang mana lebih banyaknya hemoglobin yang terbentuk. Sel ini disebut dengan ortokromatik erythroblast, di mana warnanya akan lebih merah dari sebelumnya. Akhirnya, bila sitoplasma sel-sel sudah dipenuhi dengan hemoglobin yang mana mencapai konsentrasi kurang dari 34%, nukleusnya akan memadat. Ukurannya akan mengecil dan inti selnya akan terdorong dari sel. Sel ini dinamakan dengan normoblast. Nah, saat inti sel sudah keluar dari sel darah merah ini akan dikatakan dengan sel retikulosit. Sel darah merah retikulosit. Retikulosit ini akan menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang belakang dan akan siap beredar dalam tubuh selama 114-115 hari. Setelah itu, sel darah merah ini akan mati. Berikut ini saya tampilkan sebuah gambar pembentukan dari sel darah merah itu sendiri agar teman-teman lebih memahami tahapannya. Yaitu pertama, stem cell yaitu hemositoblas akan membentuk proerythroblast. Nah, di sini lama-lama sel ini akan dipenuhi dengan hemoglobin yang sehingga inti dari sel darah merah ini akan mengecil, lama-lama akan mengecil dan dipenuhi dengan hemoglobin. Nah, saat inti selnya sudah mengecil dan dipenuhi dengan hemoglobin, sel ini akan dinamakan normoblast. Lama-lama inti sel dari sel darah merah ini akan keluar dan akan dikatakan dengan retikulosit. Nah, retikulosit ini akan berubah lagi menjadi eritrosit. Nah, eritrosit inilah yang akan dikeluarkan sumsum tulang dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya masih pembahasan pembentukan sel darah merah tadi. Eritrosit tua dimakan oleh sel-sel fagositosit yang ada dalam hati dan limpa.
sedangkan di hati akan mengubah hemoglobin menjadi pigmen empedu atau bilirubin. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang hemoglobin. Jadi hemoglobin ini merupakan molekul protein yang mengangkut respirasi gas. Hemoglobin adalah protein kompleks yang terdiri dari 4 untaian protein ditambah dengan gugus heme yang kaya zat besi. Setiap molekul hemoglobin dapat membawa 4 atom karbon oksigen. Kehadiran oksigen dapat mengubah hemoglobin menjadi warnanya lebih cerah. Nah, struktur dari hemoglobin memiliki 4 subunit protein globular yang mana masing-masing dengan satu molekul heme. Setiap heme mengandung satu ion besi. Ion besi akan dengan mudah berasosiasi dengan oksigen. Jika berasosiasi dengan oksigen, ia akan dikatakan oksigen hemoglobin. Sedangkan jika hemoglobin memisahkan diri dari oksigen, akan dinamakannya dengan deoksihemoglobin. Nah, berikut ini terdapat sebuah gambar struktur dari hemoglobin. Nah, sel darah merah dapat dibagi berdasarkan ukuran dan jumlah Hb-nya, hemoglobinnya. Nah, yang pertama yaitu normositik. Yang mana normositik ini adalah sel eritrosit ini memiliki ukuran yang normal. Kemudian mikrositik atau sel eritrosit ini memiliki ukuran yang terlalu kecil. Yang ketiga yaitu makrositik, yaitu sel eritrositnya memiliki ukuran yang terlalu besar. Kemudian yang keempat nomokromatik. Nomokromik, sel eritrosit di mana jumlah hemoglobinnya normal. Yang kelima hipokromik, sel eritrositnya memiliki jumlah hemoglobin yang sedikit. Yang keenam hiperkromik, yang memiliki jumlah hemoglobin yang terlalu banyak. Nah, jadi sel darah merah itu memiliki daur ulang dalam siklus hidupnya. Jadi walaupun dia mati, sebagian sel darah merah itu masih memiliki zat-zat tertentu yang dapat digunakan dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Di sini terlihat sebuah gambar tentang daur ulang dari sel darah merah. Nah, pertama-tama sel darah merah itu kan dibentuk di dalam sumsum tulang kita, manusia maupun hewan, di sumsum tulang. Dan saat pembentukan itu sekitar 90%-nya akan diedarkan ke seluruh tubuh selama masa hidupnya 120 hari dan 10% lagi akan dihemolisiskan. Oke, sel darah merah yang masa hidupnya itu 120 hari akan mati, dan sel darah merah yang sudah tua juga akan dimakan oleh makrofag. Jadi yang sel darah merah yang memiliki masa hidup 120 hari maupun yang sudah tua akan dimakan oleh makrofag. Di makrofag ini sel darah merah akan dipecah dan akan menghasilkan asam amino dan heme. Di heme ini akan terdapat zat besi yang dapat nanti digunakan kembali saat produksi sel darah merah yang baru di sumsum tulang. Begitu juga asam amino ini akan dapat digunakan kembali untuk produksi sel darah merah di sumsum tulang. Sedangkan heme tadi itu heme yang sudah diambil zat besi dan asam aminonya akan dipecah lagi dan akan menghasilkan biliverdin yang kemudian akan berubah lagi menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini akan diarahkan ke hati dan disimpan di empedu. Bilirubin ini berfungsi untuk memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Dari empedu ini, bilirubin akan dikeluarkan ke ginjal untuk diproses bersama urin dan memberikan warna kuning pada urin. Selain itu, bilirubin juga akan dialirkan ke usus untuk pemberian warna kuning pada tinja. Pembahasan selanjutnya yaitu sel darah putih. Jadi sel darah putih ini memiliki ciri-ciri antara lain bentuknya berubah-ubah serta dapat bergerak. Ia bergerak dengan kaki semu atau yang disebut pseudopodia. Warna dari sel darah merah ini bening atau kadang tidak berwarna dengan inti sel yang juga berbeda-beda. Sel darah putih ini berasal dari sel-sel bakal pada sumsum tulang. Nah, sel ini memiliki dua golongan yaitu agranula dan granula. Untuk agranula terdapat
Limfosit terbagi dua, yaitu limfosit T dan limfosit B, monosit dan makrofag. Kemudian sel darah putih yang memiliki granula yaitu terdapat eosinofil, basofil, dan neutrofil. Untuk fungsi dari sel darah putih ini yaitu sebagai pengangkut untuk membawa zat lemak di dinding usus ke seluruh tubuh melalui limpa, dan fungsi yang paling utamanya yaitu untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri maupun zat asing lainnya. Kemudian sel darah putih ini memiliki sifat fagositosit yang dalam artian dapat memakan bakteri, virus atau parasit lainnya. Jadi si sel darah putih ini bisa memakan sel-sel asing yang masuk ke tubuh kita. Kemudian ia memiliki sifat diapedeis atau dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Pada proses yang disebut diapedesis, leukosit cepat membentuk juluran ke dalam celah antar sel baru, bermigrasi keluar dari venula ke dalam ruang jaringan sekitar dan langsung mengarah ke sel bakteri. Penarikan neutrofil ke bakteri melibatkan mediator kimiawi pada suatu proses kemotasis yang menyebabkan leukosit berkumpul dengan cepat di daerah yang membutuhkan kerja pertahanannya. Kemudian, jumlah leukosit dalam darah bervariasi sesuai umur, jenis kelamin, dan keadaan fisiologis. Pada orang dewasa, normal terdapat sekitar 6.000 sampai 10.000 leukosit per mililiter darah. Nah, berikut ini terdapat sebuah gambar tipe-tipe dari leukosit. Yang pertama yaitu golongan granulosit. Yang terdapat di granulosit adalah yang seperti saya jelaskan tadi, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan untuk agranulosit ada dua, yang mana ada limfosit dan monosit. Limfosit ini terbagi lagi menjadi dua, yang mana limfosit T dan limfosit B. Nah, untuk ciri-ciri dari neutrofil yaitu golongan dari granul, ia memiliki inti berdiameter sekitar 8-1,5 mikron. Sitoplasma neutrofil mengandung dua jenis granul utama, yaitu yang pertama granul spesifik yang ukurannya sangat kecil dan di dekat ambang batas resolusi mikroskop cahaya. Yang kedua yaitu granul azurofil yang merupakan lisosom khusus dengan komponen untuk membunuh bakteri yang difagositosit. Neutrofil ini aktif selama 6-7 jam dalam darah. Rentang hidup dari neutrofil yaitu 1-4 dalam jaringan ikat. Sirkulasi neutrofil ini di dalam leukosit yaitu sekitar 50-70%. Nah, untuk granula sitoplasmanya pucat dengan enzim lisosom, bakteriasida atau hidrogen peroksida dan superperoksida. Neutrofil ini juga disebut leukosit polimorfonuklear. Fungsi dari neutrofil ini yaitu pertama, garis pertahanan pertama melawan mikroorganisme yang menyerang. Yang kedua yaitu mesin pembunuh yang kuat dan efektif yang berisi enzim seperti protease, elastase, metaloproteinase, oksidase, NADPH, atau zat seperti antibodi yang disebut defeksin. Yang ketiga yaitu faktor agregasi trombosit sekresi yang berguna untuk mempercepat agregasi trombosit selama cedera ke pembuluh darah. Untuk ciri-ciri dari eosinofil yaitu kelompok granul, ia memiliki inti bilobus yang khas, sejumlah besar granul spesifik berukuran besar dan lonjong. Granul spesifik eosinofil tampak berbentuk oval dengan banyak inti kristalin pipih yang mengandung protein dan basa utama. Protein ini merupakan 50% dari total protein granul. Protein basa utama bersama-sama dengan peroksidase eosinofilik, enzim dan toksin lain memiliki efek sitotosik terhadap parasit seperti cacing helminthi dan protozoa.
Eosinofil juga memfagositosit kompleks antigen serta antibodi dan memodulasi respon inflamatorik dengan banyak cara. Sel-sel tersebut merupakan sumber penting faktor yang memperentarai reaksi alergi dan asma. Eosinofil juga disebut sebagai asidofilis. Eosinofil memiliki sirkulasi di dalam leukosit yaitu 2-4%. Dan eosinofil ini menyerang sebagian besar parasit. Nah, untuk fungsi dari eosinofil yaitu mengeluarkan zat mematikan pada saat terpapar benda asing seperti protein atau parasit. Yang pertama yaitu eosinofil peroksidase, yaitu berfungsi untuk membasmi cacing, bakteri, dan tumor sel. Yang kedua yaitu protein dasar utama dari eosinofil, yaitu dapat merusak parasit. Yang ketiga yaitu protein kationik eosinofil, dapat menghancurkan cacing. Yang keempat yaitu neotroksin turunan eosinofil yang dapat menghancurkan serabut saraf atau serat saraf bermielin. Yang terakhir yaitu kelompok granul adalah basofil. Ia memiliki ciri-ciri antara lain berdiameter sekitar 12-15 mikromikron, kurang dari 1% dari leukosit. Intinya terbagi menjadi 2 atau lebih lobuli irregular, tetapi granul-granul spesifik besar yang berada di atasnya dapat mengaburkan bentuk intinya tersebut. Kemudian ia meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peradangan, melepaskan toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Oke, selanjutnya yaitu fungsi basofil. Basofil dapat mengeluarkan zat-zat seperti berikut. Yang pertama, histamin. Histamin ini memiliki reaksi hipersensitivitas akut yang dapat merubah vaskular serta meningkatkan permeabilitas kapiler. Zat kedua yaitu heparin. Heparin ini dapat mencegah pembekuan darah intravaskular. Zat yang ketiga yaitu asam hyaluronat. Zat ini dapat diperlukan untuk pengendapan zat di membran basal. Yang zat keempat, protease. Zat ini dapat membesar-besarkan peradangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok atau golongan dari agranulosit yaitu limfosit. Limfosit ini memiliki ciri-ciri berbentuk seperti bola dengan berdiameter 6-18 mikron. Inti berbentuk sferiks dan bermigrasi di luar darah. Sebagian besar saling berhubungan dan berhubungan juga dengan organ limpatik. Nah, jadi limfosit ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan molekul-molekul permukaannya yang khas yang dapat dikenali dengan metode imunositokimia, terutama limfosit T, limfosit B, dan sel-sel pembunuh seperti NK atau natular killer. Limfosit juga memiliki peran fungsional yang berhubungan dengan reaksi imun dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, antigen abnormal atau asing, dan sel-sel kanker. Nah, fungsi dari kelompok limfosit yang mana limfosit T, limfosit B, dan natural killer atau NK yaitu sebagai berikut. Untuk fungsi dari limfosit T yaitu dia sebagai imunitas yang diperentarai sel, dan ia juga menyerang sel asil secara langsung. Untuk fungsi limfosit B yaitu ia merupakan imunitas humoral, berdiferensiasi menjadi sel plasma. Jadi sel B teraktifikasi yang mensekresi antibodi. Yang ketiga yaitu merupakan sintesis antibodi. Untuk fungsi sel NK atau natural killer yaitu ia berfungsi mendeteksi dan menghancurkan sel jaringan abnormal, mendeteksi dan menghancurkan sel abnormal atau kanker. Kemudian kita masuk ke kelompok agranulosit yaitu monosit. Monosit ini memiliki inti satu atau berinti satu. Monosit adalah agranulosit yang berasal dari sumsum tulang dengan variasi diameter antara 2-20 mikron. Intinya besar
terletak agak simetris dan dapat berbentuk lonjong, berbentuk ginjal, atau berbentuk seperti huruf U. Kromatinnya kurang padat ketimbang pada limfosit dan terpulas lebih terang ketimbang kromatin limfosit besar. Sitoplasma monosit bersifat basofilik dan sering mengandung granul azurofilik yang sangat halus atau lisosom. Granul ini tersebar di seluruh sitoplasmanya. Monosit darah merupakan sel prekursor dari sistem fagosit mononuklear. Setelah menerobos dinding venula pasca caterpillar, jadi monosit ini terdiferensiasi menjadi makrofag dalam jaringan ikat, mikroglia dalam SSP, osteoklas dalam tulang, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit atau keping darah adalah fragmen sel yang berasal dari megakariosit besar di sumsum tulang. Trombosit ini berperan untuk pembekuan darah guna memperlambat atau menghentikan pendarahan serta mempercepat proses penyembuhan luka. Keping darah berperan penting dalam hemostasis, penghentian darah dari pembuluh yang cedera. Nah, ciri-ciri dari trombosit yaitu yang pertama, paletet darah atau trombosit adalah fragmen sel mirip cakram dan tidak berinti dengan berdiameter 2-4 mikron. Kedua, trombosit ini berasal dari fragmentasi di ujung proteus di sitoplasma yang terjulur dari sel poliploid raksasa yang disebut megakariosit dalam sumsum tulang seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai hitung trombosit normal berkisar dari 200.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Jangka hidup si trombosit ini dalam darah kurang lebih 10 hari. Yang keempat, pada sediaan apus darah, trombosit sering tampak bergumpal. Yang kelima, setiap trombosit memiliki zona perifer yang terpulas ringan yaitu hyalomer dan suatu zona sentral yang mengandung granul gelap yang disebut granulomer. Nah, jadi si trombosit ini dapat melakukan pembekuan darah atau yang bisa disebut juga koagulasi darah. Jadi koagulasi darah ini adalah transformasi darah dari cairan menjadi bentuk gel padat. Transformasi ini biasanya terjadi karena di dalam tubuh ada faktor pembekuan darah. Pada keadaan yang normal, faktor pembekuan darah berada di dalam bentuk inaktif atau tidak aktif. Sedangkan faktor pembekuan darah akan berubah menjadi bentuk aktif bila ada kerusakan pada pembuluh darah maupun jaringan. Mengaktifkan faktor pembekuan darah diciptakan oleh jalur ekstrinsik dan intrinsik. Mengaktifkan faktor pembekuan darah diciptakan oleh jalur ekstrinsik dan intrinsik dan berlangsung dalam serangkaian reaksi yang dikenal sebagai jenjang. Untuk dari faktor-faktor pembekuan darah, yang pertama yaitu fibrinogen, yang kedua protombin, yang ketiga trombokinase, yang keempat kalsium, yang kelima proakselerin, yang keenam profertin, yang ketujuh plasmokinin, yang kedelapan protomblastin beta, yang kesembilan protombinase, yang kesepuluh faktor PTA, yang ke-11 faktor Hageman, yang ke-12 fibrinase. Untuk mengaktifkan faktor pembekuan darah diciptakan oleh jalur ekstrinsik dan intrinsik yang seperti saya sebutkan tadi. Maka untuk pengertian jalur ekstrinsik adalah sistem ini diaktifkan oleh trauma jaringan vaskular atau trauma jaringan ekstravaskular di sekitarnya. Sedangkan untuk jalur intrinsik adalah jenis jalur pembekuan darah yang diaktifkan oleh trauma dalam darah atau ketika darah terpapar kolagen subendotial. Jadi komponen yang diperlukan untuk jalur intrinsik ini seluruhnya terkandung dalam darah atau pembuluh darah. Oke, berikut ini saya paparkan sebuah skema tentang bagaimana pembekuan darah terjadi. Jika terdapat luka, saat itu trombosit akan pecah dan akan membentuk trombokinase. Trombokinase akan memerlukan bantuan kalsium tambah vitamin K akan membentuk protombin. Setelah menjadi protombin akan terbentuk lagi menjadi trombin.
Kemudian dari trombin akan membentuk lagi menjadi fibrinogen. Setelah itu dari fibrinogen akan membentuk benang fibrin yang akan menutup luka. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme peredaran darah. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu komponen apa saja yang berperan penting dalam proses mekanisme peredaran darah tersebut. Nah, jadi yang pertama itu jantung. Jantung memiliki fungsi untuk memompa dan mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Ya, kenapa sih darah itu harus dipompa ke seluruh tubuh? Karena darah ini akan menyediakan zat-zat yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh kita. Yang kedua, darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita agar zat tersebut dieliminasi atau dibuang dari tubuh kita melalui organ-organ ekskresi. Nah, selain jantung, terdapat pula komponen atau struktur yang sangat penting dalam mekanisme peredaran darah itu. Antara lain, arteri. Arteri merupakan pembuluh eferen yang makin mengecil sewaktu bercabang dan berfungsi untuk mengangkut darah dengan nutrien dan oksigen ke jaringan. Yang ketiga adalah kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah terkecil berupa jalinan saluran halus dan rumit yang saling beranastomosis dan dindingnya merupakan tempat berlangsungnya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Yang keempat yaitu vena. Vena itu terbentuk dari penggabungan kapiler menjadi sistem saluran. Ukurannya makin membesar sewaktu pembuluh ini mendekati jantung sambil membawa darah ke jantung untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh. Nah, untuk mekanisme dari peredaran darah itu akan saya tampilkan gambar berikut. Nah, di sini terlihat gambar terdapat paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Oke. Nah, pertama-tama saat kita menghirup udara, yang kita hirup itu adalah oksigen. Nah, saat oksigen masuk, ia akan menuju paru-paru. Di paru-paru, ia akan dibawa oleh darah. Di dalam darah itu kan ada hemoglobin. Hemoglobin itu akan mengikat oksigen. Dan ketika mengikat oksigen, hemoglobin sel darah merah kita itu akan lebih berwarna cerah. Sedangkan jika ia melepaskan oksigen atau tidak sedang mengikat oksigen lagi, ia akan lebih berwarna gelap dan lama-lama akan berwarna kebiruan. Oke, kita kembali lagi ke mekanismenya. Jadi mekanismenya itu saat darah sudah membawa oksigen, ia akan menuju ke jantung. Yang mana di jantung itu ia akan menuju ke serambi kiri dengan melewati pulmonary vena. Dari serambi kiri tadi, ia akan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah yang kaya akan oksigen akan melewati aorta dan pembuluh nadi atau arteri menuju ke seluruh tubuh untuk disalurkan seluruh tubuh. Setelah sampai di seluruh tubuh atau setelah sudah menyalurkannya ke seluruh tubuh, darah itu tidak akan lagi kaya dengan oksigen, tetapi kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Darah yang kaya akan CO2 ini akan menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, ia akan masuk ke bilik kanan. Setelah dari bilik kanan, ia akan menuju ke paru-paru untuk melakukan pertukaran lagi dengan oksigen, yang mana melewati pulmonary arteri. Nah, setelah dari pulmonary arteri, ia akan menuju ke paru-paru kan. Dari paru-paru ini kita akan mengeluarkan atau melepaskan udara yang kita keluarkan itu adalah CO2, dan saat kita menghirup kembali akan terhirup lagi lah oksigen, dan begitulah mekanisme keseluruhannya kembali. Nah, sekianlah pembahasan materi darah dan sirkulasi darah dari saya, Sonia Fares Pakahan. Jika ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman maupun khalayak umum yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Call it spring, like everything is new.